Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram dengan syarahnya. Kita akan menuju hadis yang kedua. Setelah hadis pertama kita berbicara tentang air laut, maka hadis kedua dari kitab Bulughul Maram ini bicara tentang kedudukan air. Kita akan bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasa wa sahhahu Ahmad. Dari wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Nabi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, bahwa sesungguhnya air itu tahurun, suci. La yunajjisuhu, tidak ada yang menajiskan air, syai'un, sesuatu apapun. Akhrajahu salasa, dikeluarkan imam yang tiga, jadi kitab sunan, jadi Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dalam kitab sunannya. Wa sahhahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Jadi kitab ini di sini adalah hadis yang sahih. Nah, kalau kita baca hadis ini dengan matanya saja tanpa melihat syarat, maka ini penting saudaraku, belajar hadis tidak hanya matanya saja, maka kita harus mengetahui asbabul wurud dari hadis ini dan syarah dari hadis ini, dan syarah itu hanya kita dapatkan kalau kita membaca kitab-kitab para ulama salafus shalih. Nah, di sini dikatakan bahwa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak akan kena najis, tidak akan kena najis dengan sesuatu apapun air itu. Nah, kalau kita memahami bahwa air itu tidak akan kena najis dalam bentuk sedikit walaupun banyak. Nah, disinilah pembedaannya. Oleh sebab itu hadis ini sebenarnya adalah hadis yang panjang, hadis yang panjang ini berbicara tentang hadis tentang sumur wudu'a. Jadi ketika itu dalam sumur wudu'a, Rasulullah SAW ini dalam kitab tafsirnya bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasul tentang bagaimana dia berwudu di sumur wudu'a. Padahal kita tahu bersama bahwa sumur wudu'ah ini adalah tempat yang banyak najisnya. Jadi sumur wudu'ah itu banyak najisnya. Jadi tempat apapun dibuang ke sumur tersebut, tempat tempat pembuangan bagi perempuan-perempuan yang haid, darah-darah haid di sana, bekas-bekas kain-kainnya, dan dibuang ke sumur wudu'ah. Dan ada orang yang bertanya, bagaimana kita menggunakan sumur wudu'ah? Bolehkah sumur wudu'ah itu dipakai untuk wudu? Nah, maka di sini jawaban Nabi adalah mengatakan innal ma'a tahurun, bahwa sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, bahwa tidak akan menajiskan dengan sesuatu apapun tentang air itu. Nah, maksudnya adalah ini untuk sumur wudu'ah. Nah, sumur wudu'ah itu saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, itu nanti ada perbedaan pendapat tentang hadis ini, apakah tentang air yang banyak atau air yang sedikit. Nah, dalam pendapat Al-Dhahiriyah, pendapat mazhab Dhahiri, mengatakan air sedikit maupun banyak, kalau termasuk kena najis, seperti tadi sumur wudu'ah itu,
maka tidak terkena najis, nggak masalah, nggak ada masalah. Tapi pendapat dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau jumlah airnya sedikit, ya, maka air itu dikatakan terkena oleh najis, ya, terkena oleh najis. Nah, apa dasar Imam Syafi'i mengatakan itu? Nah, jadi Imam Syafi'i mendasari dari hadis lainnya, misalnya idza stayqadha ahadukum fala yudhil yadahu fil ina'i hatta yaksilaha salasa. Apabila salah satu dari kalian itu bangun tidur, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Nah, dikatakan kenapa tidak boleh memasukkan air ke bejana? Berarti jumlah air yang sedikit bisa menjadi najis. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan ada batasan-batasan bahwa air itu bisa dikatakan kena najis, maka dikatakan air itu tidak bisa dipakai untuk berwudu maupun mandi. Ya. Maka ada batasan nanti dalam hadis selanjutnya, dan itu dikemukakan oleh pengarang dari kitab Bulughul Maram, ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan hadis berikutnya bahwa batasan menurut mazhab Imam Syafi'i minimal 2 kulah walaupun terkena najis, ya, maka itu tidak menjadikan air itu najis. Nah, itu. Oke. Jadi sekali lagi kalau kita pahami hadis ini dengan letterlek, maka semua air, ya, walaupun sedikit maupun banyak itu, ya, kalau kena najis maka tidak mengapa. Padahal maksud dari hadis ini adalah bahwa jumlah airnya yang banyak itu tidak terkena najis. Jadi maksud Rasulullah SAW tentang sumur budoa, ya, walaupun dia dimasukkan barang-barang najis, ya, seperti tempat kain-kain bekas haidnya perempuan, ya, tapi tidak terkena najis karena jumlah air yang banyak. Nah, berbeda dengan jumlah air yang sedikit, maka dia tetap air itu menjadi najis kalau terkena hal-hal yang menajiskannya. Jadi maksud dari hadis, ya, kedua, ya, ini adalah bahwa maksudnya adalah air yang jumlahnya banyak, ya, itu tidak akan menajiskan apapun. Jadi air yang sedikit itu tetap terkena najis. Itu maksud dari perkataan Rasulullah SAW. Maka di sini saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, bahwa pentingnya, ya, memahami hadis tidak dari matanya saja, dari bunyi dohiriah dari hadisnya, tapi kita harus memahami syarah dari hadis tersebut. Begitu juga kita harus memahami asbabul wurud dari hadis tersebut. Dan jangan lupa, ya, kita juga tidak bisa mengambil pendapat sendiri tanpa melihat pendapat para ulama mengenai hadis tersebut. Ya, pendapat ulama kita lihat, ya, pandangannya tentang hadis tersebut. Oleh sebab itu kita tidak bisa langsung kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan penafsiran sendiri. Oleh sebab itu Al-Quran dan Sunnah juga harus melalui penafsiran para ulama salafus saleh, sehingga kita tidak tergelincir dan kita salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis nabinya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.